kalau digambar kamu kayak pocong kan, kayak sok pocong. Cuma yang anehnya itu, yang saya heran, kenapa si pocong tersebut tiba-tiba narik saya gitu, narik kaki saya, jelas pokoknya ditarik sampai saya kan teriak-teriak itu juga, anak-anak gak denger. Kerasa itu dikali? Kerasa banget, kayak orang dipegang aja gitu, kayak orang dipegang kakinya. Gerak sampai akhirnya karena banyak peristiwa tersebut akan memutuskan untuk Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Pojok Pena, bertemu lagi dengan saya Abu Fatur. Kali ini dalam segmen Pojok Misteri. Oke, saat ini sahabat Pojok Pena dimanapun Anda berada, saya ditemani oleh Kang Rahman. Bagaimana Kang? Kabarnya baik? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah salah satu konten kreator misteri ya. Namanya channelnya apa Kang? Pusaka Raga Bangsa. Pusaka Raga Bangsa. Nah, bagi rekan-rekan atau sahabat Pojok Pena yang menyukai tentang konten misteri, bisa juga singgah di kontennya Pusaka Raga Bangsa. Di situ juga dikupas banyak misteri tentang hal-hal lain lah. Nah, begini Kang. Alhamdulillah ini saya sengaja berkunjung ke Bukit Goprak ini. Salah satunya yang pertama silaturahmi. Yang kedua, ya mungkin saya dengar-dengar akan punya pengalaman menarik di seputar tentang kafe ya. Katanya kedai, kedai ya. Ya. Akang ini sempat punya usaha kedai namun gagal karena diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Kalau boleh mungkin bisa diceritakan buat teman-teman sahabat Pojok Pena biar lebih jelas. Awalnya seperti apa Kang? Oke, terima kasih. Sebenarnya pengalaman pribadi soal itu banyak sekali Kang. Tapi yang menurut saya paling ya ada berkesannya gitu, pas waktu saya buka kedai, salah satu kedai kopi Kang. Itu kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2018. Oh 2018an ya. Pas awal mual buka kedai tersebut tuh biasa aja, nggak ada gangguan, nggak ada, ya lancar-lancar aja lah. Tadinya kan awalnya saya buka sablon kaos baju kayak gitu kan. Pas sablon sih nggak ada masalah, nggak ada gangguan hal-hal seperti itu. Cuma pas saya beralih ke kedai, buka kedai kopi di situ, ternyata tiap hari tuh ada aja gangguan hal mistis gitu, banyak. Awalnya itu ceritanya itu pas malam saya tidur sekitaran jam 1 lah, belum tidur sih, masih melek lah, jam 1. Biasa ditemenin sama teman-teman kan, cuma teman-teman udah pada tidur, saya belum tidur. Akang berarti tidurnya di kedai itu juga? Iya, di kedai situ. Tidur di situ ya, ngumpul. Pas sekitaran jam 1 itu saya lagi tiduran, dilihat ke rolling bawah, seperti kayak ada orang gitu. Nanti berarti ya gimana? Akang ini kedainya seperti ini ya. Ini kedai tempat ngopi-ngopi seperti itu ya. Tapi ada juga bangunan yang ada rollingnya. Ada. Gitu. Ya. Oh, Akang tidur di situ ya? Iya, tidur di situ. Nggak di kamar gitu kan. Tapi depan rollingnya. Pas tidur kan posisi gelap tuh. Cuma di luar nyala lampunya. Pas saya lihat ke bawah itu kayak ada seperti bayangan. Awalnya saya kira itu ya biasa aja orang yang lewat-lewat. Coba pas saya perhatikan itu ada seseorang yang lagi berdiri tadinya, berdiri pakai kayak kemeja kotak-kotak warna coklat itu. Sosoknya cewek atau cewek? Saya perhatiin itu kayak orang yang sholat, kayak orang yang lagi sujud. Seperti itu. Tapi kalau sholat juga aneh ya, kenapa nggak pakai mukena gitu kan. atau di tengah jalan berarti itu di posisi ini ya? Nah, yang saya bingung kan itu, masa sholat di depan rolling kedai saya, pas saya perhatiin dia lagi sujud. Terus saya lihat jam, sekitaran jam 1, saya lihat lagi ke bawah rolling itu, tapi tiba-tiba nggak ada, hilang. Terus itu pas lihat cewek itu, apakah ada yang lain yang lihat juga? Paginya ada yang ngomong, depan kedai itu kan ada pabrik rotan. Pabrik rotan itu ada security yang jaga malam gitu. Biasa kalau misalkan malam suka di luar jaga.
Pas pagi-pagi itu bilang ke saya tuh, "Man, semalam kamu bawa cewek ya?" Saya kan bingung, lah bawa cewek dari mana kan saya tuh. Enggak, semalam ada orang yang depan rolling katanya. Oh iya benar, berarti yang saya semalam melihat tuh benar gitu. Ada orang kayak orang gitu, kayak orang lagi sujud, lagi mau sholat gitu. Tapi kan aneh kalau misalkan sholat di situ kan Logikanya nggak masuk ya. nggak masuk akal aja gitu. Si security itu sebut juga bilang kayak gitu. Jadi kayak ada orang yang di depan rolling terus tiba-tiba ngilang. Ngilangnya itu nggak seperti orang yang jalan kemana gitu kan, biasanya kan langsung hilang gitu aja. Pas saya juga lihat itu langsung hilang. Itu paginya bilang kayak gitu security. Terus kejadian besoknya lagi, ya seperti biasa kalau malam saya nggak pernah tidur sampai jam. Akibat diganggu kemarin itu jadi nggak bisa tidur sampai jam 1 jam 2 itu nggak tidur lah pokoknya. Padahal anak-anak di situ kan rame bareng gitu kan, tidur bareng. Cuma saya nggak tidur. Kejadian malam berikutnya itu ada suara kayak semacam orang tertawa sekitaran jam 2:30 itu. Orang tertawa dari belakang kedai tersebut terus ngelewat ke depan. Paginya lagi kan samping saya ada bengkel. Yang punya bengkel itu bilang, "Semalam denger nggak katanya?" "Dengar apa?" "Orang yang tawa itu." "Iya bener, saya denger." Terus kata dia tuh, ya biasa tuh mah orang yang dia bilangnya tuh yang nunggu di sinilah katanya gitu. Artinya yang mendengarkan suara itu bukan saya aja. aja ya. Jadi ada ada orang juga yang orang lain gitu. yang dengar juga ya. Jadi tiap hari itu suka ada aja gangguan hal-hal yang aneh gitu. Kalau boleh nggak disebutin lokasinya atau tidak perlu ya? Tidak perlu lah. Tapi yang jelas lokasi itu ada di Kabupaten Majalengka ya pedainya. Jadi tiap hari itu ada aja hal-hal yang aneh yang mengganggu saya di situ tuh. Contohnya kayak waktu malam-malam, hampir kejadian tersebut tuh hampir setiap malam, bukan siang atau pagi ya, tapi malam. Berulang terus. Hampir tiap hari di kamar mandi, misalkan contohnya itu di kamar mandi kan malam masih sekitaran jam 9-an lah. Saya mau buang air kecil kamar mandi, keran udah dinyalain, otomatis kan air keluar. Itu kan airnya nggak pakai sanyo, jadi langsung kalau misalnya dibuka langsung ada dari air bersih itu ya dari. Pas dibuka saya langsung kamar mandi itu masih berdiri di kamar mandi. Tiba-tiba keran itu mati sendiri, si airnya itu nggak nyala gitu. Saya pikir mungkin lompat atau apa, tornya habis atau gimana gitu kan. Dari hal-hal seperti itu aja udah banyak seperti ganjil lah menurut saya mah. Terus gini Kang, sebelumnya saya sempat dengar ini kabarnya Akang juga sempat diganggu oleh makhluk yang lebih ekstrim sampai menarik Akang, itu gimana itu? Nah ya, itu pas kejadiannya itu malam Jumat Kliwon kan. Malam Jumat Kliwon. Kejadian sekitaran jam 11:30 kalau nggak salah mah ya, saya lupa itu jam segituan lah. Saya posisi tidur di kamar, posisi anak-anak tidur di depan rolling biasa gitu kan. Cuma saya posisi tidur di kamar itu sendiri, lampu dimatiin. Ya seperti biasa kalau orang mau tidur ya gitu. Cuma saya masih melek, masih main HP lah. Pas jam 11:30 itu tiba-tiba yang dirasa itu awalnya tuh hawa udaranya tuh lembab. Kayak apa ya? Ya lembab gitu lah, dingin anget gitulah. Pas kejadian pengap gitu. Pas saya mau bangun, lagi tidur itu mau bangun kan saya ngadep pintu. Kasurnya itu kasur lantai soalnya. Ngadep pintu. Pas mau bangun, tiba-tiba ada sosok yang muncul itu pas depan mata saya sendiri pokoknya. Di mana tuh, depan pintu? Depan pintu. Saya kan ngadepin pintu tidurnya. Pas mau bangun, tiba-tiba ada depan pintu itu sosok putih berdiri. Kalau digambarkan mah kayak pocong kan. Kayak sosok pocong.
Cuma yang anehnya itu, yang saya heran, kenapa si pocong tersebut tiba-tiba narik saya gitu, narik kaki saya itu, Ditarik? jelas pokoknya, ditarik sampai saya kan mau teriak-teriak itu juga, anak-anak gak denger, Kerasa itu dikali. kerasa banget kayak orang dipegang aja gitu, kayak orang dipegang kakinya, Gerak sampai ditarik ke depan pintu banget gitu. Malahan masih kasur juga ikut geser gitu, oh. ditarik ke depan pintu itu. Kan logikanya kalau misalkan gambar pocong itu kan tangan Iya, iya. dalam kan. Cuma yang saya aneh itu kok bisa narik gitu, sampai kaki saya keangkat, Oh, sampai keangkat. ditarik kayak gitu kan. Ditarik ke depan pintu. Sampai saya teriak-teriak gak ada yang dengar, padahal anak-anak banyak kan di depan gitu kan. Lagi mungkin udah pada tidur juga, soalnya udah malam kan. Setelah itu setelah ditarik, saya ngucapin istighfar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, sampai teriak, sampai berkali-kali itu. Langsung berdiri, lari ke kamar mandi kan. Si sosok itu kemana? Itu tiba-tiba ngilang. Pas habis narik itu tiba-tiba Begitu istighfar itu langsung hilang. Langsung hilang. Saya langsung berdiri, lari ke kamar mandi. Malam kan di depan kamar mandi itu ada tangga ke atas. Awalnya kan tingkat 2 gitu. Terus posisi gelap. Malah di tangga itu ada yang duduk. Sosoknya itu ya emang nggak kelihatan, tapi hitam gitu. Dia duduk seperti itu, ya duduk aja di tangga gitu sambil ngeliatin. Jadi kan karena mungkin saya kaget, takut juga, jadi saya lari lagi ke depan. Setelah itu sampai saya kumpul sama teman-teman gitu kan di depan, anak-anak tidur, ya saya duduk aja kayak gini, nggak tidur sampai pagi malah. Kejadian itu ya di luar nalar, pokoknya aneh lah Pak. Seperti itulah kejadian-kejadian. Akhirnya karena banyaknya peristiwa tersebut, akan memutuskan untuk stop. Itu udah berlangsung berapa tahun kira-kira? Setahun. Setahun. Baru 1 tahun ya? Iya, baru setahun. Dan sekarang aktivitasnya apa kan setelah itu? Aktivitas saya ya sekarang Nggak buka kedai lagi? Enggak. Saya sekarang ada di Pangkalan Batu sama istri. Jadi alih profesi ya? Alih profesi. Soalnya kan waktu itu buka kedai itu saya belum nikah. Terus saya tutup kedai, selesai, terus saya nikah, sekarang tinggal sama istri. Nah, dari pengalaman tersebut mungkin akan sendiri sempat nanya-nanya ke yang tetangga-tetangga ini. Ya. Apakah memang kejadian itu pernah dialami oleh yang lain atau hanya akan sendiri tuh? Kalau untuk tempatnya kan, kalau untuk yang punya tempat, menurutnya tuh nggak pernah ada gangguan yang aneh-aneh kayak gitu sama yang punya tempat. Nah, tapi kalau pas ditanya ke tetangga-tetangga sebelahnya itu emang di sini tuh banyak gangguan hal aneh gitu. Nanya ke security yang depan kedai yang pabrik rotan itu, emang di sini mah tempatnya katanya, tempat makhluk-makhluk. Karena si kedai tersebut tuh sebelum saya sewa di situ udah kosong beberapa tahun. Oh, mungkin karena udah lama kosong. Jarang diisi ya. Memang menurut beberapa cerita atau informasi ya, katanya sih kalau bangunan yang terlalu lama ditinggalkan itu akan diisi oleh makhluk-makhluk lain. Ya, betul. Tapi mungkin pada intinya gini ya, menurut saya, yang pertama kita sebagai manusia sudah selayaknya tidak usah takut dengan hal-hal seperti itu ya. Betul. Dan tapi kita juga harus yakin bahwa kita itu hidup berdampingan. Ada yang namanya makhluk gaib gitu kan. Cuma yang terpenting adalah kita jangan takut. Tetap mungkin kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya bahwa kekuatan itu yang paling besar adalah kekuatan Allah, seperti itu. Sebenarnya saya lanjut juga bisa di situ Bang. Cuma karena dengar omongan-omongan dari tetangga, dari orang tua, udah gak usah lanjut situ. Katanya nggak bakalan benar. Karena posisi di dalam kedai itu juga di belakang tuh kan, dekat kamar mandi itu ada sumur di dalam. Sumurnya itu di dalam. Jadi nggak di luar rumah tuh. Iya, nggak di luar area ya, di dalamnya ya. Sumurnya masih sumur bawah yang gede itu, ke bawah. Cuma ditutup sama beton, tapi bisa dibuka. Bisa dibuka. Dan posisinya di dalam. Untuk saat ini posisi kedai sini gimana? Sudah ada yang isi atau?
Setelah saya keluar dari situ, katanya sih ada anaknya yang punya tempat di situ, sempat buka warung juga di situ, tinggal di situ. Cuma nggak lama itu udah kosong lagi. Kosong lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai Kosong. sekarang ya. Dan untuk tempatnya mohon maaf ya karena privasi ya, Ya. tidak bisa kita sebutkan di mana. Tapi yang jelas mungkin ini kita bisa ambil pelajaran kepada bagi sahabat-sahabat pojok pena semua. Yang pertama mungkin tadilah bahwa yang namanya makhluk gaib itu tetap ada ya. Ada Ya. Ada. Yang kedua mungkin kita juga tetaplah harus memperkuat keimanan Iman. kita ya, Ya, keimanan betul. kita agar kita jangan takut. Mungkin itu saja Kang. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak cerita Masih ya. banyak sebenarnya, Masih banyak masih cerita, cuman karena waktu yang menyita kita, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa sambung lah. Ya. Terima kasih Kang Maman. Pak, share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.